Pemirsa, Australia mencatat lonjakan kasus baru infeksi virus corona. Lonjakan tersebut tercatat di negara bagian Victoria yang mencakup Melbourne. Bersama kita saat ini sudah ada Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Melbourne, Australia, ada Ibu Spika Tutu Hatudewa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, Ibu Spika, negara bagian Victoria ini mencakup Melbourne. Ini tercatat ada lonjakan kasus baru COVID-19. Sedangkan di wilayah Australia yang lainnya, ini nyaris tidak mengalami penambahan kasus. Bagaimana Ibu kemudian melihatnya? Apa sih yang kemudian ini menjadi penyebab adanya lonjakan kasus ini, Bu? Ya, terima kasih. Kasus di Victoria memang dalam 2 minggu terakhir ini meningkat dengan sangat cepat. Dan sangat tinggi. Dalam 2 minggu terakhir ini sudah ada kurang lebih 233 kasus baru. Sementara dalam 3 hari terakhir saja ada 165 kasus baru. Ini dimulai ketika 2 minggu lalu terjadi pelonggaran pembatasan sehingga keluarga-keluarga boleh saling berkunjung dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dan sudah ada kelonggaran untuk orang beraktivitas secara leluasa. Sekolah-sekolah juga sudah mulai buka sehingga ada banyak interaksi. Memang kasus baru yang terjadi di Victoria ini lebih banyak pada transmisi di antara masyarakat atau komunitas. Dan ada 10 hotspot atau 10 daerah atau wilayah yang menjadi pusat perhatian. Jadi penularannya itu selain dari komunitas, masyarakat yang saling berkunjung, juga ada beberapa karena warga negara Australia yang kembali dari luar negeri. Ya, Bu Spika, apakah kemudian ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk menarik kembali pelonggaran aktivitas dari warga di sana, Bu? Betul, jadi sudah terjadi pembatasan kembali ketika tanggal 25 Mei itu kita sudah mulai ada kelonggaran untuk saling berkunjung dari satu keluarga ke keluarga yang lain itu 20 orang. Tetapi karena kasus yang meningkat per tanggal 15 Juni sehingga pembatasan itu kemudian dilakukan kembali per 21 Juni. Saling berkunjung dalam keluarga dari satu rumah ke rumah yang lain hanya boleh 5 orang. Kemudian juga untuk di luar ruangan yang tadinya sudah bisa untuk 20 orang, itu sekarang berkurang menjadi hanya 10 orang. Jadi ada semacam pembatasan. Bu Spika, bisakah diinformasikan berapa orang warga negara Indonesia yang saat ini berada di Melbourne dan juga sekitarnya? Bagaimana kondisi mereka saat ini, Ibu? Oke. Kalau di seluruh Victoria itu ada sekitar 17.000 warga negara Indonesia, tetapi di 10 hotspot yang termasuk dalam wilayah yang menjadi perhatian pada 2 minggu terakhir ini karena kasus COVID yang meningkat, itu ada kurang lebih 500 orang warga negara Indonesia. Dari komunikasi kami kepada komunitas-komunitas di wilayah tersebut, mereka dalam kondisi baik, puji Tuhan. Dan mereka sudah sangat membatasi pergerakan mereka sesuai juga dengan himbauan dari pemerintah Victoria. Ya, Bu Spika, dampak kebijakan COVID bagi warga negara Indonesia di sana seperti apa? Kalau di Victoria, dampaknya itu terutama karena kita tidak bisa melakukan aktivitas berkumpul bersama dengan keluarga maupun teman. Itu yang paling berdampak. Jadi himbauan untuk semua orang tinggal di rumah itu benar-benar dipatuhi, selain protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh kita ketika berkunjung ke satu wilayah, termasuk ketika masyarakat Indonesia mau datang ke KJRI, misalnya pengukuran suhu badan ataupun hand sanitizer yang harus selalu dipergunakan. Jadi itu yang paling terasa sebenarnya. Kalau misalnya untuk berkunjung ataupun membeli bahan makanan dan lain-lain, itu sebenarnya tidak ada masalah karena diperbolehkan. Atau merasa ada gejala gangguan kesehatan untuk ke klinik, itu juga tidak ada masalah, bahkan dihimbau untuk semua yang merasa ada gangguan kesehatan segera memeriksakan diri, termasuk untuk tes COVID. Baik, terima kasih Ibu Spika selaku pihak dari Konsulat Jenderal RI di Melbourne.
Terima kasih Ibu.